Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hi, how are you? Wherever you are, I hope you and your family are all safe and well. Today is English time, so I hope you are ready to study about our new material. We are still discussing about chapter 4, Come to My Birthday Please. But in this session, we are going to learn about asking for and giving permission. Baik, anak-anakku, untuk hari ini kita masih membahas tentang chapter 4, ya. Pembahasan yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang asking for and giving permission, yaitu tentang meminta izin dan memberikan izin. Sesuatu hal yang sering kita lakukan ya sehari-hari ya, sering kita temui bagaimana ketika kita ingin meminta izin kepada seseorang ataupun ketika ada orang lain minta izin ke kita, maka kita meresponnya seperti apa. But before we start the discussion about our new material, I just want to remind you about our last topic. Ya. Pembahasan kita sebelumnya tentang giving instruction or command. Jangan dilupakan pembahasan kita yang pekan lalu, yaitu kita membahas tentang bagaimana memberikan instruksi atau perintah. Diingat kembali ya. Dan untuk kali ini kita membahas tentang permintaan izin dan memberikan izin. Expression of asking for permission means you want to do something, but you need someone to say that you are allowed to. You need someone else to say that you are allowed to. Maksudnya adalah ungkapan meminta izin, maknanya adalah kamu ingin melakukan sesuatu, tapi kamu membutuhkan izin dari orang lain. Kamu minta supaya orang lain itu mengatakan bahwa ya, kamu diizinkan, ya, kamu dibolehkan. Itu namanya ungkapan meminta izin. Kemudian, to ask for permission, you may use the modals can, could, and may. Untuk meminta izin, kita bisa menggunakan modals atau kata bantu, yaitu can, could, dengan may, yang artinya adalah bolehkah. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau mereview lagi. Jadi selalu mereview pembahasan sebelumnya supaya tidak lupa. Karena pembahasan sebelumnya dengan pembahasan yang sedang kita pelajari ataupun pembahasan yang akan datang itu saling terkait, ya. Jadi jangan dilupakan. Oke, saya review sedikit tentang modals yang sudah pernah kalian pelajari di chapter sebelumnya. Oke, perhatikan. Di sini ada modals atau ada modals yang sudah pernah kalian bahas. Ada di chapter 2, kemudian ada juga di chapter 3 ya. Ada can. Artinya dapat. Ternyata can juga bisa digunakan sebagai ability atau kemampuan. Selain yang sekarang sedang kita bahas, yaitu tentang izin. Oke, can sudah pernah dibahas, sekarang kita masuk kembali tentang can. Kemudian could, juga tentang kemampuan. Tapi kalau could kemampuan di masa lampau. Sedangkan can kemampuan di masa saat ini. Kemudian will dengan would, dua-duanya sama menyatakan willingness atau kemauan. Kemudian should, seharusnya untuk meminta ataupun memberi saran atau nasihat. Must, harus, digunakan untuk menyatakan keharusan atau aturan atau kewajiban, ya. Must
tentang aturan ataupun kewajiban. Nah, models yang baru kalian temui yaitu may yang baru ada di pembahasan kali ini, yang belum ada di chapter sebelumnya. Yaitu may yang maknanya tentang meminta izin. Oke, jadi untuk kali ini ada may, can, dengan could yang jadi pembahasan kita. To give or refuse a permission, you may only use the models can and may. Untuk memberikan izin ataupun menolak izin, berarti tidak memberikan izin, maka kata bantu yang digunakan adalah can dengan may. Berarti untuk could itu hanya bisa digunakan untuk meminta izin saja. Sedangkan memberikan izin, kita tidak bisa menggunakan could, ya. Hanya bisa menggunakan can dengan may. Oke, sekarang silakan dilihat contohnya untuk penggunaan can, could dengan may, supaya tahu bedanya apa. Untuk yang pertama, penggunaan can. Can digunakan untuk meminta izin dalam situasi yang informal or casual. Untuk untuk situasi yang tidak resmi atau santai. Ya, misalnya sesama teman dalam kondisi misalnya lagi ngobrol dengan teman atau lagi bermain dengan teman. Oke, contohnya, can I get something to drink? Misalnya kamu aus tuh, lagi main dengan temanmu, terus kamu minta izin, boleh nggak saya ngambil minum? Ya, minta izin untuk minum. Kemudian, can I come to your house? Boleh nggak saya datang ke rumahmu? Mungkin kamu ada keperluan untuk bermain, atau misalnya mau mengerjakan tugas bersama. Can I come to your house? Kemudian, situasi formal atau resmi. Untuk situasi yang cukup resmi dan untuk menampakkan kesopanan supaya terlihat sopan, maka yang kita gunakan adalah could. Oke. Could I submit the assignment tomorrow? Boleh nggak saya mengumpulkan tugasnya besok? Could I use your phone? Boleh tidak saya menggunakan teleponnya? Oke. Could bisa digunakan untuk situasi yang formal ataupun untuk menunjukkan kesopanan. Berarti kalau formal salah satunya mungkin dalam konteks sedang di dalam kelas, ya, atau berbicara dengan orang yang lebih tua, itu untuk menunjukkan polite, kesopanan. Kemudian, may. May digunakan untuk situasi yang lebih formal dan sopan. Oke, tingkat keresmiannya itu lebih daripada yang could. Lebih resmi dan tetap sopan, yaitu bisa menggunakan may. May I speak to the headmaster, sir? May I come in, ma'am? Ya, dia ceritanya untuk yang pertama, may I speak to the headmaster, sir? Dia mau bertemu dengan kepala sekolah, minta izin. Boleh nggak saya bertemu dengan kepala sekolah? Boleh nggak saya bicara dengan kepala sekolah? May I come in, ma'am? Boleh nggak saya masuk? Misalnya kamu datang terlambat, ya. Sedangkan di kelasmu sudah ada gurumu. Maka kamu harus minta izin, boleh masuk atau tidak. Maka menggunakan modelnya adalah may. May I come in, ma'am? Oke. Boleh masuk atau tidak. Untuk selanjutnya tentang giving permission, ya, memberikan izin dari orang yang meminta izin. Ketika ada orang meminta izin, maka kita harus memberikan responnya, mengizinkan atau tidak, ya. Ketika dia meminta izinnya seperti ini, misalnya, can I get something to drink? Maka ketika kamu mengizinkan, bisa dijawab dengan yes, you can. Bila tidak berarti no, you can not.
disingkat menjadi no you can't. Ya, artinya oh enggak, kamu enggak diperbolehkan atau kamu tidak diizinkan. Kemudian untuk yang could I submit the assignment tomorrow? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjawab atau untuk memberikan dan menolak izin, kita hanya bisa menggunakan can dengan may. Ya, tidak bisa menggunakan could sebagai respon dari pertanyaan meminta izin. Maka kita boleh meresponnya dengan menggunakan may. Ya, kamu diizinkan untuk mengumpulkan tugasnya besok. Yes, you may. Atau misalnya kalau tidak diizinkan, no, you may not. No, you may not. Oh, kamu nggak diizinkan, kamu tidak boleh. Oke? Berarti ketika ada orang bertanya, may I speak to the headmaster, sir? Maka jawabannya, yes, you may. Atau kalau tidak boleh, no, you may not. No, kamu tidak diizinkan. Kemudian ketika seseorang itu sudah memberikan izinnya ataupun tidak memberikan izin ke kita harus memberikan responnya. Kalau diizinkan harus merespon dengan oh, thank you. Terima kasih, ya. Wujudkan dengan kata-kata sebagai ucapan terima kasihmu karena sudah diizinkan. Kalau tidak diizinkan bisa dengan oh, okay, that's fine. Oh, oke deh, nggak masalah, ya. Atau dengan ekspresi ungkapan yang lain. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah harus memberikan respon ketika orang lain sudah menjawab izin kita. Maksudnya sudah menjawab permintaan izin kita. Apakah itu diizinkan atau tidak diizinkan. Ya, berikan respon kalian. Oke, supaya tidak bingung, tidak keliru, perbedaan could yang sebagai permintaan izin dengan could yang sebagai kemampuan, karena cara menjawabnya berbeda ya. Kalau di sini, could yang menanyakan izin, dia tidak bisa dijawab dengan menggunakan yes, you could, tapi yes, you may. Tapi, kalau untuk could yang menanyakan kemampuan, maka bisa dijawab dengan could juga. Oke, jangan tertukar ya, don't be confused. Jangan bingung. Contohnya, could you cry all day long? Bisa nggak kamu nangis sepanjang hari? Ya, berarti karena dia menanyakan menggunakan could, berarti aktivitas yang dulu, yang pernah kita kerjakan. Bisa nggak dulu kamu tuh nangis sepanjang hari? Oh, yes, I could. Ya, saya bisa. Dulu sewaktu masih a baby, sewaktu masih bayi. Nah, ini adalah jawaban yang menggunakan could, tapi untuk menyatakan past ability. Sedangkan untuk yang izin, kita tidak bisa menjawabnya menggunakan could, tapi harus dengan may atau can. Tapi lebih sopannya menggunakan may. Ya. Oke, silakan dilihat kembali supaya tidak bingung. Di sini contoh yang menggunakan can untuk situasi yang santai. Ini could untuk situasi yang agak resmi dan menyatakan kesopanan. Dan may untuk situasi yang lebih formal dan menunjukkan kesopanan juga. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Di sini adalah tentang formula atau bagaimana ketika kita ingin membuat kalimat yang menyatakan tentang permintaan izin. Ya. Ada yang menggunakan can, could dengan may. Dan semuanya sama, diikutinya dengan subjek, verb one atau base verb, kata kerja dasar, dan jangan lupa harus ada question mark, tanda tanya. Ya, begitupun could sama, harus diikuti dengan subjeknya, kemudian kata kerjanya dan tanda tanya. Ya, contohnya, can I watch the TV? Berarti subjeknya adalah I. Verbnya adalah watch.
Ya, kata kerjanya adalah watch. Can I watch the TV? Boleh nggak saya nonton TV? Atau misalnya yang menggunakan could. Could I leave now? Boleh saya pergi sekarang? Berarti verbnya atau kata kerjanya adalah leave. Ya. May I come in, sir? Boleh saya masuk? May I come in, sir? Maka verbnya atau kata kerjanya adalah come. Ya, ini untuk meminta izin. Oke, kemudian untuk memberikan izin ataupun menolak, semuanya sama. Ya, perbedaannya hanya satu, yaitu ketika kamu mau menolaknya, harus ditambahkan dengan not setelah can dengan may. Ya, sedangkan could tidak dipakai ya. Could tidak dipakai untuk memberikan ataupun menolak izin. Could hanya bisa untuk bertanya atau meminta izinnya. Oke. You can watch the TV. Masih menggunakan kata kerja pertama. Verb 1. Kata kerjanya di sini adalah watch. Ya, kamu bisa menonton TV atau kamu boleh menonton TV. Kemudian, you may come in. Ya, kamu boleh masuk, silakan. Berarti kalau tidak boleh atau tidak diizinkan, you cannot watch the TV. You can't watch the TV. Kamu nggak boleh nonton TV sebelum kamu mengerjakan tugas, misalnya. Tahu contoh yang terakhir? You may not come in. Kamu tidak diizinkan masuk. Kamu tidak diperbolehkan masuk karena kamu datangnya terlambat. Misalnya seperti itu. Oke? Silakan dipahami kembali, dilihat kembali. Bila nanti ada yang tidak mengerti, silakan di-review kembali ya. Nah, di sini contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya antara Andi dengan Rudy. Hi Andi, may I borrow your hat? Andi, boleh nggak saya minjem topi kamu? Oh, katanya Andi, sure. Here you are. Oke. Oh, boleh, silakan. Ya. Jadi boleh dengan mengucapkan sure sebagai tanda izin. Atau boleh yes, you may. Itu juga bisa. Dan jangan lupa selalu memberikan respon thanks atau thank you. Terima kasih karena sudah diizinkan. Contoh yang kedua. Karen, can I come to your house and play with you? Karen, boleh nggak saya datang ke rumahmu dan bermain denganmu? Kata Karen, of course, let's go. Oh, tentu saja. Ayo kita pergi. Ya, berarti boleh juga ketika kita memberikan izin dengan ungkapan of course. Selain yes, you can, yes, you may. Boleh dengan of course. Atau yang tadi boleh dengan sure. Ya, variasinya banyak. Silakan kalian tentukan sendiri sesuai dengan kreativitas kalian atau enaknya seperti apa ya, sesuai dengan konteks dan situasinya. Okay, class. I think that's all for today. And if there is something that you still don't understand, feel free to ask me or chat me. And don't forget to check your Google Classroom. Silakan bila ada yang masih mau ditanyakan atau ada hal-hal yang masih bingung, boleh didiskusikan bersama. Dan jangan lupa Google Classroom-nya dibuka ya, karena di situ ada latihannya yang harus kalian kerjakan. Thank you for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.